Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 2 Maret 2022 dengan episode Komoditas Semakin Panas. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PMI Manufacturing yang turun dari sebelumnya 57,4 menjadi 57,3. Kemudian ada dari US Construction Spending Month on Month yang naik dari sebelumnya 0,8% menjadi 1,3%. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang naik dari sebelumnya 57,6 menjadi 58,6. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR yang membukukan pendapatan sebesar 34,95 triliun rupiah pada tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang mencetak laba bersih senilai 167,20 juta US dollar di tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Harum Energi Tbk atau Harum yang mengincar pertumbuhan produksi batubara sebesar 35% dibandingkan tahun lalu dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, IHSG ditutup menguat 33 poin atau 0,48% menjadi 6.921. Sektor teknologi, energi, financials, infrastruktur, consumer non-cyclicals bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.699 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari komoditas semakin panas. Di tengah situasi dan kondisi perang yang masih terus terjadi, harga minyak akhirnya mengalami kenaikan hingga $105. Seperti yang sudah kami perkirakan sebelumnya, 23 indeks komoditas berjangka di Bloomberg mengalami kenaikan hingga 4,1% dan angka tersebut naik lebih dari 2 kali lipat dari level terendahnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Sanksi yang diberikan oleh Amerika, Eropa, dan Asia telah membuat kesepakatan perdagangan dengan kedua negara itu terhenti. Melonjaknya biaya pengiriman kapal ke zona perang telah mendorong harga komoditas persisten untuk mengalami kenaikan. Rusia merupakan pemasok utama minyak mentah, gas alam, biji-bijian, pupuk, dan logam seperti aluminium. Khusus untuk minyak, Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia yang bermitra dengan Arab Saudi dalam aliansi OPEC+. Yang membuatnya pusing adalah apabila kenaikan tingkat suku bunga terlalu besar, hal ini akan mengganggu prospek pemulihan ekonomi global karena perekonomian baru saja kembali dibuka. Bank sentral juga mempertimbangkan kebutuhan terkait dengan biaya pinjaman terhadap risiko pertumbuhan ekonomi yang jadi terhambat. Rusia dan Ukraina juga memasok lebih dari 1/4 ekspor gandum dunia dan 1/5 penjualan jagung. Saat ini harga gandum berjangka telah mengalami kenaikan hingga 8,6% di Chicago dan merupakan kenaikan terbesar dalam kurun waktu 1 hari dalam rentang waktu 11 tahun terakhir. Jagung naik 5,3% dan kedelai naik 3,3%. Saat ini pesanan LNG telah dihentikan sementara tatkala Amerika dan Eropa telah memberikan sanksi yang lebih keras untuk memutus Rusia dari sistem keuangan global. Para pembeli gas alam cair juga menunggu pengiriman karena mereka juga harus menunggu kejelasan terkait dengan pembatasan terhadap bank dan perusahaan. Risiko logistik juga mengalami peningkatan tatkala pengiriman juga menjadi tertunda. Sejauh ini meskipun Amerika dan negara lainnya telah melepaskan stok darurat ke pasar, namun tetap saja gagal untuk meredam kekhawatiran karena sanksi terus meningkat untuk tindakan Rusia. Badan Energi Internasional telah setuju untuk mengeluarkan 60 juta barel dari persediaan di seluruh dunia atau sama dengan 6 hari output dari Rusia. Saat ini gejolak yang ada akan memberikan tantangan baru bagi OPEC Plus yang dimana akan bertemu pada hari ini untuk membahas kebijakan produksi. Delegasi mungkin akan tetap dengan rencananya untuk menaikkan produksi. Apapun itu, tampaknya situasi dan kondisi saat ini semakin memberikan tekanan dalam pertemuan Bank Sentral nantinya. Sikap dari Bank Sentral saat ini tentu akan memberikan dampak juga terhadap kita sebagai emerging market. Namun untuk saat ini, perang antara Ukraina dan Rusia bisa memberikan nilai lebih kepada Indonesia sebagai salah satu tujuan alternatif berinvestasi. Perhatikan volatilitas yang terjadi di pasar
karena tampaknya Rusia mulai kembali untuk melakukan langkah maju terhadap Ukraina. Kemudian cerita selanjutnya datang dari inflasi. Lonjakan kasus Omikron yang sebelumnya terjadi cukup berdampak pada laju pemulihan ekonomi dalam negeri yang terrefleksi dari rilis statistik inflasi BPS per Februari 2022, di mana deflasi kembali terjadi sebesar 0,02%, membawa inflasi tahunan turun menjadi 2,06% dari 2,18% atau berada di bawah konsensus. Di sisi lain, inflasi inti masih mampu terangkat naik ke level 2,03%. Tak hanya itu, tekanan tersebut turut berdampak pada sektor industri, di mana indeks manufaktur PMI domestik turun ke posisi 51,2. Meskipun masih sedikit berada di ambang batas aman atau 50 poin, namun kami menilai cukup mengkhawatirkan ke depannya mengingat kenaikan harga energi imbas invasi Rusia ke Ukraina juga berpotensi membebani ongkos produksi sektor industri. Pasalnya, upaya mencari titik damai atas invasi Rusia ke Ukraina gagal mencapai kesepakatan, bahkan berpotensi memasuki babak baru dalam operasi militernya. Dampaknya terjadi disrupsi pasokan dan rantai pasokan, di mana mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Rally harga minyak mentah dunia pengaruhnya sudah cukup terasa, di mana pemerintah baru saja menaikkan harga gas LPG yang dipercaya sebagai salah satu dampak awal risiko geopolitik di pasar domestik. Pada saat yang sama, agresi militer yang dilancarkan Rusia ke Ukraina membawa keuntungan bagi pasar dalam negeri, di mana permintaan komoditas diprediksi berlanjut dan mengerek surplus neraca dagang yang sudah cenderung mengalami kenaikan terbatas. Hanya saja, hal tersebut memberikan kekhawatiran bagi outlook inflasi dalam negeri atau demand pull inflation. Bank Indonesia yang berencana melakukan pengetatan likuiditas yang dimulai dengan menaikkan giro wajib minimum atau GWM perbankan dan diikuti dengan kenaikan suku bunga berpotensi lebih agresif dalam menentukan kebijakan moneternya apabila nantinya tingkat inflasi bergerak lebih cepat. Kami menilai otoritas kebijakan moneter dalam negeri cenderung lebih prudent dan mempertimbangkan outlook inflasi domestik dalam menentukan arah kebijakan moneternya di tengah The Fed yang cenderung lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya 5 kali hingga 7 kali. Kasus varian Omicron yang saat ini menunjukkan perbaikan memberikan ekspektasi ekonomi yang terus membaik. Namun seberapa cepat akselerasinya dinilai akan tersendat dengan adanya risiko geopolitik tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.892 hingga 7.054. Hati-hati ada potensi koreksi ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Indi, kemudian yang kedua ada dari Pegas, dan yang ketiga ada dari TPIA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Inco atau PT Vale Indonesia Tbk yang mencetak laba bersih senilai 167,20 juta US dollar di tahun 2021. Di tahun 2021, perusahaan mencatatkan kinerja yang tumbuh signifikan. Hal ini tercermin dengan meningkatnya mencetak laba bersih senilai 167,20 juta US dollar di tahun 2021 atau naik 112,5% dari realisasi laba bersih di tahun 2020 yang hanya 78,68 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.600 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Kemudian yang kedua ada dari SMGR atau PT Semen Indonesia Persero Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 34,95 triliun rupiah pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2021 masih membukukan kinerja laba bersih positif meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini seiring turunnya pendapatan dan meningkatnya beban pokok. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 7.500 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 6.500 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit.
pionir sekuritas channel di Indonesia.